Jembatan hilang tersapu air Sungai Cipanas, 2 kampung terisolir. Gerindra beri sanksi Ketua DPC Aceh Selatan. Waspada pencurian modus serempetan palsu marak di Jakarta. Dua kurir narkoba lintas Sumatera diringkus Bareskrim. Piring terbang debut di SEA Games, Indonesia siap berprestasi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Selain itu tentunya masih ada berita mengenai peristiwa baik itu dari lokal, Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi. Selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana aparat kepolisian Polda Banten mengamankan 8 orang pelaku penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah di Banten. Alat berat dan perlengkapan tambang emas yang diduga bahan berbahaya diamankan sebagai barang bukti. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menindaklanjuti sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait tambang ilegal di berbagai wilayah. Dari laporan tersebut, penyidik mengungkap 5 kasus galian C tanpa izin serta 5 lokasi penambangan emas ilegal. Sejumlah titik tambang itu berada di Kabupaten Tangerang, Jalan Lingkar Majak dan Rangkas di Kabupaten Lebak, hingga area penambangan emas di Siti Mulia, Kabupaten Lebak. Seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin serta beroperasi di luar zona yang diperbolehkan. Dari penggerbekan ini, petugas juga mengamankan 8 orang pelaku dan barang bukti, diantaranya 8 unit ekskavator, surat penjualan material, uang tunai 3,5 juta rupiah, karung berisi batuan tambang, serta 42 tabung gelundung untuk memproses emas. Selain itu, petugas juga menemukan dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan untuk ekstraksi emas secara ilegal. Kerusakan lahan akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai 50 hektar dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengingat luasnya wilayah hukum Polda Banten yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir Cikuasa dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara Kepala Dinas SDM Ari James Faradi mengaku bahwa maraknya tambang ilegal terjadi karena belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat atau IPR dari Kementerian SDM. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah diusulkan dan saat ini masih menunggu keputusan Menteri. Dari yang tadi menambang menjadi ke sektor yang lainnya. Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh Pemerintah. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Kita akan lihat. Dan semua itu akan kita periksa. Dengan penindakan ini, Polda Banten dengan tegas berkomitmen memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan negara, sekaligus membuka ruang bagi pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana puncak rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 diikuti ribuan penyandang disabilitas dengan menggelar Jalan Sehat atau Fun Walk di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para penyandang disabilitas turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Lebih dari 5.000 disabilitas ikut meramaikan kegiatan Jalan Sehat atau Fun Walk yang digelar Kementerian Sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Meski di tengah keterbatasan yang dimiliki,
Namun hal itu tak menyurutkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan fun walk tersebut. Selain turut melakukan doa bersama untuk masyarakat terdampak bencana, kelompok disabilitas tersebut turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengapresiasi serta berterima kasih kepada kelompok disabilitas yang ikut serta membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Ya, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi musibah ya, musibah banjir ya, terutama yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat gitu loh. Dan saya sejak awal ya sudah meminta supaya semua bersinergi, semua bergotong royong ya untuk mendukung, untuk kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir yang ada 3 provinsi itu. Tidak juga kita juga meminta kepada kelompok-kelompok disabilitas untuk ikut membantu ya, ikut membantu bergotong royong. Dan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan dari sumbangan-sumbangan yang dilakukan di dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Nasional sudah terkumpul ya, tadi kurang lebih 200 juta lebih. Nanti tentunya akan kita salurkan ya sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas segala partisipasinya, terutama dari saudara-saudara kita disabilitas yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan support, dan itu tentunya akan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah bencana. Sumbangan tersebut nantinya akan langsung disalurkan pihak Kemensos kepada masyarakat terdampak di Pulau Sumatera hingga Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten hilang tersapu luapan air Sungai Cipanas pada Minggu 7 Desember 2025. Akibatnya akses jalan warga terputus dan 2 desa terisolir. Luapan Sungai Cipanas memutus akses warga di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu sekaligus jalur penghubung antar kampung hilang tergerus arus yang tiba-tiba meningkat. Jembatan sementara ini sebenarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Warga terpaksa membuatnya setelah jembatan utama yang ambruk berbulan-bulan lalu tak kunjung dibangun kembali oleh pihak pemerintah. Akibatnya aktivitas warga terhenti total. Bahkan sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah tidak bisa menyeberang. Salah satunya Ayu Lestari, siswa SMK yang hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akses terbuka kembali. Ini mau kemana rencana? Pulang. Terus gimana ini dengan keadaan saat ini dengan kondisi banjir? Bisa pulang, Pak. Ini sering dirasakan sama anak-anak sekolah ya? Pas dibangun gitu, Pak. Jembatannya banjir. Situasi ini juga mendapat perhatian dari Danramil 0116 Cikesik, Kapten Infranti Purgiarto, yang meninjau langsung lokasi jembatan hilang. Menurutnya pembangunan jembatan permanen harus segera direalisasikan oleh dinas terkait, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat setempat. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, ini benar-benar darurat. Ini tidak bisa dilewatin, baik itu masyarakat sendiri, anak sekolah sendiri. Mau nggak mau anak sekolah, masyarakat harus bermalam di Desa Cikadongdong, tidak bisa melintas. Karena sekarang jangankan jembatan yang permanen, jembatan darurat sudah hilang, tidak bisa dilewati lagi. Mau nggak mau, kalau nanti sudah turun air, kita harus buatkan jembatan darurat kembali sambil menunggu perbaikan jembatan yang permanen. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian banjir ini, yang terakhir ini, mudah-mudahan pejabat terkait bisa secepatnya menjalankan kegiatan pembangunan jembatan yang permanen. Tak hanya menghanyutkan jembatan, luapan Sungai Cipaas juga merendam satu rumah warga yang berada dekat aliran sungai. Karena tanpa jembatan, akses warga terputus dan anak-anak terancam terhambat dalam mengejar pendidikan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal pelaku terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan berkat patroli opsional kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita pelaku tidak terjadi curas dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan satu buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan surat. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi ojek yang menawarkan ojek pengkolan. Kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur. Kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau. Dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto meninjau Tepin Mane, Kabupaten Biren Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar. Kepala negara menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan ketersediaan pangan bagi para masyarakat terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tepin Mane, Kabupaten Biren Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas, sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum penuh,
Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan lahan pertanian rusak akibat banjir di Aceh akan direhabilitasi oleh pemerintah. Dan Presiden juga menjanjikan penghapusan atau relaksasi utang petani terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh akan segera ditangani dan direhabilitasi pemerintah. Saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Teukin Mane, ia menegaskan petani tidak perlu cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi karena bencana ini masuk dalam kategori force majeure. Prabowo juga menyatakan utang-utang petani terutama kur yang terdampak bencana akan dihapus atau direlaksasi. Berbagai instansi mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan pasukan ZENI untuk pengerjaan konstruksi. Di akhir kunjungan, Presiden menekankan pemerintah hadir untuk menghadapi kesulitan rakyat. Dengan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, dan juga pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani Aceh, untuk menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Untuk prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Tadi nggak usah khawatir, tidak bisa kembalikan kebutuhan karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat dikerahkan semua ya. Ya Bapak. Itu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera membantu. Ya. Kasat. Siap. Panglima. Kapolri ya, kerahkan semua kekuatan. Ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh untuk memastikan percepatan penanganan dan juga pemulihan. Presiden juga mengecek secara langsung distribusi bantuan, evakuasi warga, serta pembukaan akses jalan yang terputus. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Kepala negara tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat untuk melihat perkembangan penanganan bencana sekaligus memastikan bantuan dan pemulihan berjalan cepat. Dari Lanut, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dengan helikopter Karakal menuju helipad Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti. Di sana, Prabowo juga meninjau jembatan Bali, Teukin Mane di Kabupaten Biren, serta posko pengungsian di Desa Balepana, sekaligus mengecek distribusi bantuan evakuasi warga dan upaya membuka akses jalan yang terputus. Sebelumnya, Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdanakusuma di Jakarta pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat untuk menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabar baik juga datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna penanganan bencana. Dana tambahan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan juga perempuan di wilayah terdampak.
Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini bermalam di Aceh dan juga memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya mau beri moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas kita nanti di daerah-daerah susah, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran, serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan
di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, masih dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencicipi sepiring masakan ikan tongkol di dapur posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh. Dan Presiden ingin memastikan kualitas dan juga kecukupan gizi makanan bagi masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Ini apa itu? Ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya, apa Pak? Kami datangkan di bandanya, Pak. Enak ya? Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang memilih pergi umroh saat wilayah Aceh dilanda banjir adalah kesalahan fatal. Menurutnya, Bupati, Wali Kota maupun Gubernur merupakan garda terdepan di masing-masing wilayah jika terjadi bencana alam. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan tindakan fatal saat melakukan umroh di tengah situasi bencana melanda wilayah Aceh. Bima menilai seharusnya kepala daerah melakukan koordinasi langkah-langkah darurat dalam penanganan bencana. Dirinya juga mengatakan Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana. Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Ya, jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Penegasan saja fatal berarti. Ya. Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan melakukan perjalanan umroh di tengah situasi bencana alam yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik yang dinilai lalai sebagai bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, angkat bicara perihal tindakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan sekaligus Bupati di wilayah tersebut, Mirwan, yang melakukan umroh saat bencana banjir melanda wilayah Aceh. Dan Dasko mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Gerindra telah memberikan sanksi sekaligus mengusulkan Kemendagri untuk memberhentikan sementara. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah memberikan sanksi terhadap salah satu kader yang merupakan Bupati Aceh Selatan sekaligus Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan Mirwan. Sanksi tersebut diberikan setelah beredar di media sosial bahwa Bupati Aceh Selatan melakukan perjalanan umroh usai banjir melanda wilayah Aceh. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pihaknya juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menindaklanjuti dengan memberikan pembinaan serta pemberhentian sementara Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan. Ya, Bupati Aceh Selatan itu menjadi kader pada saat pilkada dan DPP sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan tadi juga
Kita juga sudah sampaikan secara partai, kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk PLT yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar. Demikian. Kalau itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat. Dengan pemberhentian sementara ini, Kemendagri dapat menunjuk pelaksana tugas Bupati sementara agar dapat memimpin penanganan bencana di wilayah Aceh Selatan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan listrik, BBM, dan LPG demi mendukung masyarakat yang terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan sektor listrik, BBM, dan LPG, serta menindaklanjuti laporan tersebut di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Menurutnya, pasokan listrik di Aceh sudah mulai pulih setelah jaringan transmisi dari Arun terganggu akibat banjir. Pemulihan juga berjalan di Tapanuli Tengah dan Sibolga yang sebagian sudah menyala meski belum optimal. Stok BBM tetap aman meski distribusi sempat terganggu akibat terputusnya akses jalan dengan skema cadangan seperti genset dan pengalihan mobilisasi. Distribusi LPG juga mulai membaik meski belum sepenuhnya normal dengan pola suplai yang disesuaikan agar lebih efisien. Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pemulihan energi dilakukan cepat dan maksimal untuk mendukung masyarakat terdampak bencana. Ya, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana, baik di Aceh, di Birem, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga, kemudian di Sumbar di Kabupaten Agam. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Birem, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 MW LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan. Paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki, dan terus dilakukan. Tapi kalau di Taptengnya sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Dan saya memutuskan untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre, kita tiadakan di daerah-daerah bencana. LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal, karena sekarang tadinya untuk Tapteng, Nias, Sibolga itu ngambilnya dari Dumai. Sekarang kita rubah, ngambil LPG-nya kita ambil dari Sumbar. Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik, Jumat Sabtu semua sudah bisa lebih membaik. Sekarang untuk minyak BBM, tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya akan tadi malam baru pulang dari sana. Pak, dari hasil yang listrik itu Aceh Kamil juga berarti untuk Aceh Kamil kan kebutuhan listrik? Iya,
Sebagian, nanti saya cek ya. Ini kemarin saya dari Birem ya. Tamiang itu kabupaten apa ya? Coba saya cek. Tapi kalau itu sudah jalan, yang Sutet yang 5 ini, itu kan mengcover 600.000 rumah. Insya Allah itu juga bisa, kalau sudah tercover, masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus. Pak, respon dari Pak Presiden apa? Responnya dari Pak Presiden? Bahwa kehadiran kami di sana kan atas perintah Bapak Presiden. Dan kami terus melaporkan perkembangan dan Bapak Presiden menyampaikan ikuti terus, harus dipastikan, diyakinkan bahwa percepatan harus dilakukan. Semuanya harus dipakai agar bisa melayani rakyat dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana dapur makanan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Banten resmi beroperasi. Program ini menjadi bagian dari implementasi program nasional makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kampung Kadudadap, RT 3 RW 4 Desa Ciput, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh anggota DPRD Banten, fraksi Gerindra, Rifki Hermiansyah, serta dihadiri Forkopimkam, Ciput dan juga tokoh masyarakat setempat. Kepala SPG Insan Mandiri Ilham Fauzi mengatakan dapur MBG ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa dan juga kelompok rentan di Ciput. Ada 2.359 penerima manfaat yang akan mendapatkan pasokan makanan bergizi setiap hari. Untuk menopang operasional program ini, pihaknya memberdayakan warga lokal. Total ada 50 tenaga kerja yang terlibat, terdiri dari 47 relawan dan 3 staf yang direkrut dari masyarakat sekitar. Penyaluran ke balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan melalui kader posyandu. Para kader juga mendapatkan insentif dari operasional program. Sementara itu, Haji Rahman Firdaus selaku mitra Yayasan Insan Pastabikul Hayrot menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Ciput. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, masyarakat operasional dapur MBG juga memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan komitmen Gerindra terhadap kelompok penyandang disabilitas sudah terbangun sejak Gerindra belum memiliki kekuasaan politik. Dan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim mengungkapkan komitmen itu telah dilakukan sejak tahun 2013, sejak masa awal partai dibangun. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di depan ratusan peserta, Hashim menyampaikan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas sejak partai tersebut masih partai kecil di DPR. Hashim menyebut sejak tahun 2013, Gerindra menjadi fraksi yang konsisten dalam merespon permohonan audiensi dari komunitas disabilitas saat partai lain belum memberikan perhatian serius. Lebih lanjut, Hashim menyampaikan bahwa Gerindra didirikan untuk membela kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tidak pernah berubah saat Gerindra partai di luar pemerintah maupun kini menjadi bagian dari pemerintahan. Waktu itu Gerindra itu partai bocil, partai guram. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap remeh. Kita partai ke-8 di DPR, nomor 8. Partai yang termasuk paling kecil. Tapi paling kecil tapi cukup gesit. Yang gesit itu antara lain Ibu Sumaryati Aryoso waktu itu. Kita tepuk tangan. Kalau tidak salah anggota DPR Komisi 8 ya, Bu ya. Waktu itu ya. Itu tahun 2013. Dan kita semua ingat, Partai Gerindra didirikan sebagai partai untuk apa sih? Kita untuk apa sih? Sudah ada banyak partai, sudah 100 partai waktu itu, tahun 2008. Tapi kita didirikan untuk melayani yang tertindas, yang termiskin, yang tertinggal.
Itu saya ingat tahun 2008 kita didirikan partai kita untuk membantu rakyat kita yang tertinggal, termiskin, dan tertindas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama beliau bahwa Partai Gerindra akan berjuangkan terwujudnya suatu undang-undang disabilitas untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada waktu itu, namanya Undang-Undang Penyandang Cacat. Ini untuk meningkatkan martabat kawan-kawan kita yang dari dunia disabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Wali Kota Iliza Sa'udin Jamal yang turun secara langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kota Banda Aceh. Dan keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Wali Kota Iliza Sa'udin Jamal turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kota Banda Aceh pasca bencana yang melanda wilayah ibu kota di Pasar Tani pada Sabtu 6 Desember 2025. Selain di Pasar Tani Lapineng, operasi pasar LPG tersebut juga digelar di 4 lokasi yaitu kantor Camat Kuta Alam, kantor Camat Meraksa, dan juga kantor Camat Baitur Rahman. Pemerintah kota Banda Aceh turun langsung mengatur distribusi gas kepada warga agar berjalan tertib dan aman. Wali Kota Iliza mengucapkan terima kasih kepada Pertamina untuk kerja kerasnya dalam penyediaan gas LPG. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal selama masa pemulihan. Iliza juga menegaskan bahwa keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Udah kita tambah kuota pun masyarakat masih antri panjang, tapi sebetulnya banyak juga yang bawa 2 tabung, 3 tabung gitu ya, tapi semua kita batasi, kita atur dengan rapi, jadi sehingga mudah-mudahan hari ini bisa meringankan juga lah beban masyarakat yang memang mereka juga butuh LPG. Dan kita juga tadi malam melihat bahwasanya suplai yang masuk ada sekitar 15 ton dan yang mobil yang keluar sekitar 30 ton. Jadi harapannya yang kemarin tangki yang keluar 30 ton itu bisa segera balik ke Aceh, ke Banda Aceh, sehingga suplai ini nggak akan terjadi kekosongan di tengah masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan maupun lonjakan harga di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lumpur banjir yang merendam RSUD Aceh Tapiang saat ini sudah dibersihkan. Selain itu, rumah sakit juga sudah kembali terang saat malam hari setelah mendapatkan pasokan listrik dari genset yang didatangi oleh PLN. Kepala BNPB Suharyanto pada Sabtu 6 Desember 2025 meninjau langsung kondisi RSUD Aceh Tapiang dan melihat kondisinya sudah bersih. Genset 100.000 watt di rumah sakit itu juga sudah beroperasi sehingga listrik kembali menyala. Selain RSUD Aceh Tapiang, BNPB juga membawa genset 250.000 watt milik PLN ke Aceh Tengah. Genset seberat 2,8 ton itu diangkut menggunakan helikopter dan genset tersebut dipakai untuk RSUD Aceh Tengah. Dia menargetkan genset itu sudah beroperasi dan listrik di rumah sakit kembali normal. Dari peristiwa ini, korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh mencapai 359 orang. Pemerintah berharap korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lepas sambut Komandan Yonif 203 Arya Kemuning, informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Batalion Infanteri 203 Arya Kemuning menggelar acara lepas sambut Dayonif 203 AK di Atrium Petarung Kuda Putih, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto menjadi Danyonif yang baru menggantikan Letkol Infanteri Igede Mahendra yang akan menjalankan tugas barunya sebagai Dandim 0603 Lebak, Banten.
Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Batalion Infanteri 203 Arya Kemuning menggelar rangkaian acara prosesi lepas sambut Komandan Yonif 203 Arya Kemuning sebelumnya, yakni Letkol Infanteri I Gede Mahendra Subrata kepada Letnan Kolonel Infanteri Julius Dwi Putranto, Komandan Yonif pada Minggu 7 Desember 2025. Ditemui selepas acara, Letkol Infanteri I Gede Mahendra mengungkapkan bahwa acara lepas sambut ini adalah sebuah momen tradisi untuk kebutuhan organisasi dan akan dilanjutkan oleh Letkol Julius. Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan bahwa TNI AD khususnya Yonif 203 Arya Kemuning dipastikan bekerja setulus hati untuk rakyat. Hari ini adalah momentum lepas sambut dan Yonif 203 dari Arya Kemuning ke-48 ke Arya Kemuning 49. Ini adalah suatu momentum tradisi yang selalu ada karena kebutuhan organisasi dan akan dilanjutkan oleh pengganti saya di kepemimpinan selanjutnya. Luar biasa, intinya TNI Angkatan Darat, khususnya Yonif 203, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk Jakarta Ibu Kota, dan bekerja untuk seluruh program-program yang diberikan kepada pemerintah daerah, dan khususnya kepada Brigade 1 yang menjadi komando atas. Harapannya dengan adanya perubahan kepemimpinan, berharap 203 makin maju, makin dipimpin oleh pengganti saya yang lebih hebat, lebih luar biasa, dan makin membuat 203 makin sukses dan jaya. Sementara itu di tempat yang sama, Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto mengatakan akan meneruskan tongkat estafet yang telah dijalankan dengan baik oleh Letkol Mahendra sebelumnya. Selain itu, Yonif 203 Arya Kemuning juga akan membantu segala elemen masyarakat serta membuat terobosan-terobosan baru dan menyukseskan program dari pemerintah. Baik, terima kasih. Saya pada dasarnya banyak meneruskan dari senior saya, dari AK48. Mungkin program-program yang baik sudah dilaksanakan baik untuk masyarakat, segala elemen masyarakat. Kita laksanakan terobosan-terobosan, terutama mensukseskan program-program pemerintah, yaitu dari Bapak Presiden RI. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah pejabat lama maupun pejabat baru di Atrium Petarung Kuda Putih. Diketahui Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto menjadi dan Yonif yang baru, menggantikan Letkol Infanteri I Gede Mahendra yang akan menjalankan tugas barunya sebagai Dandim 06-03 Lebak, Banten. Dari Tangerang, Tio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP. Pemirsa, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah, namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Inilah momen saat tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumaharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama 2 orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan 1 senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan.
Untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terputus di wilayah Sumatera Barat, TNI AD mengerahkan tim ZENI untuk melakukan perbaikan di titik-titik yang kritis. Sebanyak 20 prajurit dan Sipur 2 Pasupati diberangkatkan ke Solok dan Pasaman Barat membawa komponen jembatan Bailey untuk membuka kembali akses dan memperlancar distribusi bantuan. Sebanyak 20 prajurit ZENI dari Demsifur 2 Pasupati telah diberangkatkan menuju Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. Tim tersebut ditugaskan menangani pembangunan jembatan Bailey di Sawah Sudiuk Solok di bawah pimpinan Letda Zizon Saragi, serta jembatan Sikabau di Pasaman Barat dipimpin Letda Zucha pada 7 Desember 2025. Perbaikan dua akses utama ini menjadi prioritas karena memutus jalur mobilitas warga serta menghambat pendistribusian bantuan darurat. Tim ZENI yang dikerahkan membawa beragam komponen jembatan Bailey untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan segera agar akses penghubung antar wilayah kembali terbuka. Adapun TNI menegaskan dukungan pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan hingga seluruh jalan dan jembatan yang terputus dapat dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai peristiwa modus beribadah di mana seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK ya, berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang. Dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, ya, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan serta menyapa pengungsi terdampak bencana hidrometeorologi di PD Jaya, Aceh. Tak hanya itu saja, namun Kofifa juga turut memastikan pengiriman relawan medis dan obat-obatan segera dilakukan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Bupati PD Jaya, Sibral Malashi, menemui para pengungsi yang terdampak musibah hidrometeorologi di Gedung Serbaguna TGK Cikpante, Kulima, PD Jaya Aceh. Dalam pertemuan tersebut, ia menyapa dan berbincang dengan para pengungsi untuk menguatkan mental mereka. Dari dialog yang dilakukan, banyak pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan. Hal tersebut langsung direspon oleh Kofifa dengan memastikan Pemprov Jatim akan segera mengirim tim medis dan obat-obatan ke PD Jaya. Ia menyebut 1 dari 5 truk yang membawa bantuan logistik dari Jatim diarahkan langsung ke PD Jaya. Kofifa juga menyampaikan duka cita mendalam
atas terjadinya musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh yang mengakibatkan puluhan jiwa meninggal dunia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pidijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus serempetan palsu terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat 5 Desember 2025 siang. Komplotan yang diduga terdiri dari lebih dari 2 orang ini mengambil tas berisi dokumen proyek penting dari mobil korban saat mengaku sepeda motornya diserempet. Pencurian tas milik pengemudi mobil terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Peristiwa terjadi pukul 12:36 waktu Indonesia Barat hingga 12:40 waktu Indonesia Barat. Usai korban melakukan sholat Jumat dan melintas di lokasi. Saat itu korban diberhentikan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menuduhnya telah menyerempet sepeda motor pelaku. Menurut kesaksian keluarga korban, kejadian itu terjadi begitu cepat. Seorang pelaku yang diduga membuntuti korban tiba-tiba memberhentikan mobil korban dengan tuduhan telah menyerempet pelaku. Di saat bersamaan saat mobil menepi di pinggir jalan, pelaku lain membuka pintu penumpang sebelah samping korban yang terdapat tas korban kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Dokumen-dokumen yang digasak pelaku diketahui adalah data operasional dari proyek penting yang dipercaya menjadi sasaran utama pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kapolsek Jakarta Pusat Kompol Rudi Kusuma menegaskan bahwa modus pencurian serempetan palsu ini merupakan taktik yang sedang marak digunakan oleh komplotan pencurian di beberapa kawasan Jakarta. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah akibat kehilangan dokumen yang digasak pelaku. Olia Havanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang diselenggarakan Partai Gerindra di Jakarta. Mensos memberikan apresiasi terhadap komitmen Gerindra yang secara konsisten memperjuangkan hak dan pemberdayaan para penyandang disabilitas. Acara peringatan Hari Disabilitas Internasional diisi dengan pameran karya serta hasil pemberdayaan penyandang disabilitas yang selama ini berada dalam program pembinaan Gerindra. Partai Gerindra telah menggelar peringatan ini secara rutin sejak 2014 sebagai upaya meningkatkan perlindungan, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut mengapresiasi Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Partai Gerindra yang dinilai konsisten memperjuangkan hak penyandang disabilitas sejak lama. Tak hanya itu, Mensos menyebut Gerindra juga telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa acara peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai momen untuk mendorong komitmen bersama dalam memberikan perlindungan, akses sosial, serta pemberdayaan yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas. Ya, pertama saya mau apresiasi Pak Hasim Joyo Hadikusumo beserta Partai Gerindra yang selama ini selalu berjuang terus-menerus agar para penyandang disabilitas dapat perlindungan dan jaminan sosial, dapat juga program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Beliau merintis perjuangannya ini jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu, tahun 2016 itu terbit. Jadi beliau termasuk ikut berjuang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 itu. Sampai sekarang, hari ini, Hari Peringatan Disabilitas Internasional tahun 2025 yang ke-11 loh ya. Yang ke-11 berarti Partai Gerindra sejak tahun berapa itu? 2014 sudah secara rutin menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas seperti ini. Sekaligus beliau mengundang seluruh organisasi penyandang disabilitas yang telah mengikuti proses pemberdayaan. Maka acara ini tidak hanya seremoni, tapi juga ditampilkan karya-karya penyandang disabilitas. Yang kita tahu setiap tahun itu terus meningkat kualitasnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas di tempat dan seorang pelajar lainnya luka berat usai diserempet dan dilindas oleh bus pariwisata di Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat 5 Desember 2025. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera CCTV.
Muhammad Amar, 16 tahun, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi Poros Limbung Takalar, Kecamatan Baje, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang masih berstatus pelajar SMA ini tewas akibat luka berat pada bagian kepala. Tidak hanya Amar, Irham 16 tahun yang diboncengi Amar mengalami luka berat dan juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Isak tangis pecah saat keluarga korban mendatangi lokasi untuk melihat korban yang tengah dievakuasi petugas kepolisian. Kanit Gakum Satlantas Polres Goa Ibda Heri Siswanto mengatakan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah Bajang menuju Sungguh Minasa. Namun di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus pariwisata dan menyerempet motor korban hingga terjatuh. Korban kemudian terpental masuk ke kolong ban dan juga terlindas. Kendaraan mikrobus dengan sebuah sepeda motor. Ada korban, Mas? Untuk korban ada satu orang tadi meninggal dunia di TKP dan satunya dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor, jadi yang satunya meninggal di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Korban pelajar atau apa? Untuk pelajar itu betul pelajar. Pelajar. Kronologi sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana? Untuk kronologi sementara itu sebuah mikrobus dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kabupaten Takalar, dan sepeda motor dari arah Kabupaten Takalar menuju ke Kabupaten Goa. Dia ditabrak atau mana motor? Dari hasil penyelidikan yaitu ada sentuhan antara sepeda motor dengan kendaraan bus tersebut. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, betul korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Usai kecelakaan, mobil bus dan juga sepeda motor korban disita petugas sebagai barang bukti. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi juga masih langsung untuk mengamankan sopir bus untuk diperiksa di ruang unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Brimob Kaltara pulihkan jembatan di desa perbatasan. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Kampung Lordes, Desa Sukalimau, Kalimantan Utara, rusak parah akibat derasnya arus sungai. Dan untuk memulihkan akses masyarakat, Satuan Brimob Polda Kaltara mengerahkan tim perbaikan dan juga membangun kembali jembatan tersebut secara gotong royong bersama warga. Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara terus mempercepat pembangunan jembatan yang roboh akibat derasnya arus sungai di Kampung Lodres, Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas. Setiap hari jembatan tersebut digunakan oleh para siswa, guru, dan juga warga untuk beraktivitas. Pembangunan dimulai dari pembuatan jembatan darurat, pembersihan puing-puing material yang ambruk, hingga pemancangan tiang utama. Proses ini dilaksanakan oleh tim perbaikan jembatan Kompi 2 Batalion B Pelopor bersama masyarakat secara gotong royong. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memberikan apresiasi atas dedikasi Brimob yang dinilai hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan jembatan adalah wujud pengabdian Brimob untuk menjamin keselamatan dan kelancaran akses pendidikan. Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, akses warga di Sukabumi yang terputus akibat jembatan hanyut dipulihkan kembali melalui pembangunan jembatan gantung sepanjang 80 meter oleh prajurit TNI. Jembatan gantung darurat tersebut dibangun untuk menghubungkan kembali dua kampung yang terpisah dan pemulihan aktivitas masyarakat. TNI terus mempercepat pembangunan jembatan gantung darurat sepanjang 80 meter di Desa Sirnasari, Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan jembatan gantung darurat menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya akses warga setelah jembatan lama terputus diterjang banjir. Kepala Badan Logistik TNI Maijen TNI Lin Novrianto meninjau langsung proses pengerjaan untuk memastikan material, peralatan, dan keselamatan personel berjalan sesuai standar. Lin Novrianto menegaskan, TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan secepat mungkin agar mobilitas warga antar kampung termasuk akses sekolah dan pasar dapat kembali normal.
pembangunan jembatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang besar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini harus melepas sepatu, juga ibu-ibu yang melaksanakan mau berobat juga menjadikan kendala. Makanya melihat nilai ekonomis inilah kami diperintah dari Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan pembangunan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan para pimpinan DPR memastikan bahwa pemerintah telah bekerja secara maksimal dalam memberikan bantuan dan juga mengatasi korban terdampak banjir dan longsor. Selain itu juga pemirsa, pimpinan parlemen juga telah memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengusut dugaan penyebab banjir dan juga longsor, yakni kerusakan lingkungan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan bantuan logistik terhadap korban bencana banjir dan longsor, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Bahkan selain logistik, pemerintah masih mengupayakan untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti salah satunya jalan yang telah rusak. Selain pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat turut memberikan bantuan melalui Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal yang terjun langsung ke titik lokasi bencana. Adapun DPR juga telah memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui Komisi 4 dalam mengusut dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir longsor. Nantinya hasil rapat Komisi 4 DPR akan ditindaklanjuti oleh setelah penanganan bencana selesai. Kami mengucapkan duka yang sangat mendalam terkait dengan kejadian musibah banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan kami berharap semua korban bisa ditangani dengan baik dan keluarga yang selamat bisa diberi kekuatan. Juga kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menangani kejadian ini lebih efektif, lebih baik, dan lebih tanggap. Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu melakukan semua hal yang bisa kami bantu melaksanakan apa yang bisa kami lakukan. Mbak, ada peningkatan perlu ditingkatkan gitu Pak, atau dievaluasi, karena kan juga DPR sudah membentuk tim penanggulangan bencana gitu Pak. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan ke depan setelah beberapa hari ini Mbak? Ya, yang pertama-tama difokuskan adalah menangani penanganan bencana dahulu. Walaupun kemarin Komisi 4 sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi, namun hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya dan akan kami tindak lanjuti setelah penanganan bencana ini selesai. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah menggasak perhiasan dan uang tunai dengan total 126 juta rupiah, seorang residivis kasus pencurian rumah kosong kembali diringkus petugas Subditresmo Polda Metro Jaya. Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subditresmo Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota BRIMOB dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah.
Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari 2 kurir sabu lintas Sumatera yang diringkus anggota Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di kawasan Bengkalis, Riau. Hasil pemeriksaan ditemukan sabu siap edar seberat 8 kg. Anggota Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya Dumai. Saat ditangkap, petugas yang telah melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan Dumai Bengkalis pada Kamis 4 Desember 2025. Informasi masyarakat mengarah pada sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang kemudian dikejar dan dihentikan di Indomaret Pinggir 532 Kecamatan Pinggir, Bengkalis. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh alat bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah yang membuat gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di desa Aek Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tanah longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang KMP Doroti asal Jambi terekam kamera CCTV yang nekat melompat dari atas kapal di perairan Pulau Sangiang, Bakaheni, Lampung Selatan. Hingga kini pemirsa, korban masih belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Inilah rekaman kamera CCTV di kapal feri KMP Doroti yang menampilkan aksi seorang pria bernama Dimas Adi, usia 25 tahun asal Jambi, nekat melompat dari atas kapal laut pada Jumat 5 Desember 2025 siang. Korban diduga sengaja melompat dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak di perairan Pulau Sangiang, Lampung Selatan. Dalam kejadian itu, pihak kapal sempat melakukan pencarian di alur pencarian, namun tak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang menerima laporan pun hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Bukan operasi SAR, diduga orang meloncat dari KMP Doroti pada siang tadi pukul 11.15
atas nama Dimas Adit Setiawan, umur 25 tahun, warga desa Laganulu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada sore hari ini bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Polair Polda, Polair Flores, dan KMP Doroti dan nelayan setempat, pencarian pada sore hari ini masih nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali esok hari pada pukul 8 pagi. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan listrik, BBM, dan LPG demi mendukung masyarakat yang terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan sektor listrik, BBM, dan LPG, serta menindaklanjuti laporan tersebut di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Menurutnya, pasokan listrik di Aceh sudah mulai pulih setelah jaringan transmisi dari Arun terganggu akibat banjir. Pemulihan juga berjalan di Tapanuli Tengah dan Sibolga yang sebagian sudah menyala meski belum optimal. Stok BBM tetap aman meski distribusi sempat terganggu akibat terputusnya akses jalan dengan skema cadangan seperti genset dan pengalihan mobilisasi. Distribusi LPG juga mulai membaik meski belum sepenuhnya normal dengan pola suplai yang disesuaikan agar lebih efisien. Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pemulihan energi dilakukan cepat dan maksimal untuk mendukung masyarakat terdampak bencana. Ya, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana, baik di Aceh, di Birem, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga, kemudian di Sumbar di Kabupaten Agam. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Birem, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk Tapteng itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki dan terus dilakukan. Tapi kalau di Taptengnya sendiri sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Dan saya memutuskan untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre kita tiadakan di daerah-daerah bencana. LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal karena sekarang tadinya untuk Tapteng, Nias, Sibolga itu ngambilnya dari Dumai. Sekarang kita rubah ngambil LPG-nya kita ambil dari Sumbar. Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik, Jumat Sabtu semua sudah bisa lebih membaik. Sekarang untuk minyak, BBM, tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya kan tadi malam baru pulang dari sana. Pak, dari hasil untuk yang listrik itu Aceh Kamil juga berarti? Kamil kan kebutuhan listrik? Iya, sebagian, nanti saya cek ya. Ini kemarin saya dari Birem ya. Tamiang itu kabupaten apa ya?
coba saya cek. Tapi kalau itu sudah jalan, yang Sutet yang 5 ini, itu kan mengcover 600.000 rumah. Insya Allah itu juga bisa, kalau sudah tercover, masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus. Pak, respon dari Pak Presiden apa? Responnya dari Pak Presiden? Bahwa kehadiran kami di sana kan atas perintah Bapak Presiden. Dan kami terus melaporkan perkembangan dan Bapak Presiden menyampaikan ikuti terus, harus dipastikan, diyakinkan bahwa percepatan harus dilakukan. Semuanya harus dipakai agar bisa melayani rakyat dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan komitmen Gerindra terhadap kelompok penyandang disabilitas sudah terbangun sejak Gerindra belum memiliki kekuasaan politik. Dan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hashim mengungkapkan komitmen itu telah dilakukan sejak tahun 2013, sejak masa awal partai dibangun. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di depan ratusan peserta, Hashim menyampaikan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas sejak partai tersebut masih partai kecil di DPR. Hashim menyebut sejak tahun 2013, Gerindra menjadi fraksi yang konsisten dalam merespon permohonan audiensi dari komunitas disabilitas saat partai lain belum memberikan perhatian serius. Lebih lanjut, Hashim menyampaikan bahwa Gerindra didirikan untuk membela kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tidak pernah berubah saat Gerindra partai di luar pemerintah maupun kini menjadi bagian dari pemerintahan. Waktu itu Gerindra itu partai bocil, partai guram. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap remeh. Kita partai ke-8 di DPR, nomor 8. Partai yang termasuk paling kecil. Tapi paling kecil tapi cukup gesit. Yang gesit itu antara lain Ibu Sumaryati Aryoso waktu itu. Kita tepuk tangan. Kalau tidak salah anggota DPR Komisi 8 ya, Bu ya. Waktu itu ya. Itu tahun 2013. Dan kita semua ingat, Partai Gerindra didirikan sebagai partai untuk apa sih? Kita untuk apa sih? Sudah ada banyak partai, sudah 100 partai waktu itu, tahun 2008. Tapi kita didirikan untuk melayani yang tertindas, yang termiskin, yang tertinggal. Itu saya ingat tahun 2008 kita didirikan partai kita untuk membantu rakyat kita yang tertinggal, termiskin, dan tertindas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama beliau bahwa Partai Gerindra akan berjuangkan terwujudnya suatu undang-undang disabilitas untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada waktu itu, namanya Undang-Undang Penyandang Cacat. Ini untuk meningkatkan martabat kawan-kawan kita yang dari dunia disabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkap bonus atlet akan dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500.
ya bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa kan? Mensesnek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa. Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Piring terbang debut di SEA Games, Indonesia siap berprestasi. Informasi lengkapnya saja dah. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana cabang olahraga piring terbang tampil untuk pertama kalinya secara resmi di SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia mengirim 18 atlet dan 4 ofisial dengan target meraih prestasi maksimal pada debut internasional ini. Cabang olahraga piring terbang atau Flying Disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyebut tahun ini sebagai momentum bersejarah karena olahraga tersebut tampil sebagai cabur demonstrasi. Indonesia akan mengirim 18 atlet dan 4 ofisial untuk debut internasional ini dengan target tampil maksimal. Tim terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. Randi menjelaskan bahwa piring terbang adalah olahraga beregu dengan format 7 melawan 7. Meskipun bukan olahraga baru di Indonesia, perkembangan komunitas sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini jadi cabang olahraga demonstrasi. Tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta, sekolah lokal, gitu ya, swasta negeri. Ada di beberapa region, kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja. Kita udah masuk ke sekolah-sekolah university gitu ya. Next in the 2026 gitu ya, kami akan fokus lagi, tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya apa, juga berapa gitu. di sini? Okay. Persiapannya gimana? Yes, kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi akan ada 22 gitu ya. Target tentu kita pengen juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3-4 kali latihan gitu ya, di softball, di GBK gitu ya. Dan ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar, ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base gitu ya, ada yang di Papua bahkan, dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri.
gitu, tapi Indonesian. Gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meetings, lewat materi trainingnya tuh disamakan gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Malruli Simanjuntak, menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Malruli Simanjuntak menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyampaikan para atlet judo juga dalam 2 tahun terakhir menjalani training center di Jepang untuk meningkatkan kekuatan. Mereka juga ikut dalam sejumlah kejuaraan tingkat Asia dan Melanesia. Mencoba segala teknik yang sudah dilakukan di banyak tempat, ya mudah-mudahan kita banyak peningkatan di SEA Games sekarang. TC-nya di mana aja kemarin? Ya? TC-nya di mana aja? Terakhir kita di Jepang. Terus selama 2 tahun persiapan ini kita juga sudah ada tour kejuaraan di Asia, di Melanesia, kita ikut semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik. Saingan Indonesia siapa Pak di Asia Tenggara Pak? Sekarang yang kuat Vietnam. Vietnam dia cepat sekali perkembangannya sebetulnya. Ya, dulu kita banyak dengan Thailand. Ini dalam SEA Games beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali orang dari Vietnam. Mungkin targetnya mungkin Pak. Ya, sementara kita menargetkan yang mudah-mudahan persentasenya meyakinkan sekitar 2 lah. Tapi kesempatan bisa sampai 5 mudah-mudahan. Ya. Ada nggak sih atlet junior yang juga di bawah? Nah itu yang belum boleh soalnya umur dia masih juaranya di kelas youth ya. Itu di youth ya kita udah ada yang juara Asia, memang itu sudah dalam history baru kali ini juga. Jumlah atlet yang berangkat berapa orang? 11 orang. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus biar saya lebih pede lagi bicaranya. Ya. Lebih lanjut, Maruli menyebut PBPJSI mengirimkan 11 atlet judo ke SEA Games 2025. Ia juga menargetkan minimal 2 emas bisa di tangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa, di mana kerusuhan terjadi di depan gedung Folies Bergère di Paris saat polisi membubarkan aktivis yang mencoba menggagalkan sebuah acara filantropi yang dihadiri miliarder Pierre-Edouard Sterin. Aksi protes itu berujung bentrokan dengan demonstran menyalakan kembang api di atap gedung, sementara polisi menggunakan gas air mata untuk mengejar dan menangkap mereka. Kerusuhan meletus di depan gedung Folies Bergère di Paris pada Kamis 4 Desember 2025 malam saat polisi terlibat bentrokan dengan aktivis yang berupaya menggagalkan acara filantropi Night of the Common Good yang digelar oleh miliarder Pierre-Edouard Sterin. Rekaman video memperlihatkan para demonstran menyalakan kembang api di atap gedung musik tersebut, sementara petugas keamanan masuk ke gedung sekitar lokasi untuk mendekati para aktivis dan juga mengejar mereka melalui jalanan. Laporan media setempat menyebut bahwa para aktivis yang berada di atap telah ditangkap setelah bentrokan terjadi. Sebuah aksi demonstrasi berskala besar juga terjadi di sekitar lokasi, memaksa aparat untuk memperketat pengawasan dan pengamanan. Aksi protes ini muncul setelah sejumlah kolektif menuding acara Night of the Common Good menyalurkan dana kepada organisasi kanan jauh dan juga neokolonial di bawah kedok filantropi. Sterin, pendiri Common Good Foundation, juga dikaitkan dengan miliarder Vincent Bolloré, pemilik Folies Bergère, dan juga sosok media yang dikenal mendukung politisi nasionalis termasuk Marine Le Pen. Di sisi lain, penyelenggara acara menolak label politisi tersebut, menegaskan bahwa agenda tahunan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu murni untuk kepentingan sosial dan terbuka bagi proyek-proyek yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Jabal, Lebanon Selatan dengan alasan menggagalkan upaya Hezbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Israel dan Lebanon menggelar pertemuan langsung pertama dalam puluhan tahun di kota Nakura dan di tengah peningkatan peringatan evakuasi terhadap warga sekitar. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di JBAA, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut.
Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya termasuk di desa JBAA, Mahrona, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Naqoura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandakan bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan. Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensi sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut. Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang juga memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekjen Liga Muslim Dunia. Dan ia memaparkan sejumlah poin penting terkait pandangan dan harapan organisasi tersebut terhadap peran Indonesia di dunia Islam. Indonesia kembali menunjukkan perannya di kancah global saat Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isya di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dalam penjelasannya kepada media, Dhanil menyampaikan bahwa Sheikh Al-Isya memandang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai kekuatan penting bagi dunia Islam dan pencaturan global. Ia juga mengungkapkan harapan agar Indonesia dapat menjadi salah satu suara utama dunia Islam dalam mendorong perdamaian internasional. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Liga Muslim Dunia dan pemerintah Arab Saudi terhadap rencana pembangunan kampung haji. Sheikh Al-Isya pun mengundang Presiden Prabowo menjadi pembicara pada Muktamar Liga Muslim Dunia, menandai semakin eratnya hubungan kedua pihak, serta komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan umat dan upaya perdamaian dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan digital dalam pelaksanaan OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirsa Aditya Suara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hazan Fauzi. Diselenggarakan di Bali pada 1 dan 2 Desember 2025, OJK menggelar Organization for Economic Cooperation and Development di Asia Roundtable on Digital Finance 2025 yang didukung oleh Financial Service Commission Korea. Acara tersebut dihadiri lebih dari 40 regulator internasional, pelaku industri, dan pakar keuangan digital dari berbagai negara.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab melalui pengembangan kerangka tektonisasi aset yang adaptif dan inklusif. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Hauzi yang memberikan contoh di sektor perbankan yang telah menerbitkan Indonesia Banking Artificial Intelligence Government pada April 2025 untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko model AI pada bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar Airshow Internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini pemirsa menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria, sekaligus menegaskan posisi negara tersebut sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar Airshow Internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari $55 miliar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu sungai Aek Garoga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beruntut panjang. Lantaran banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu, sehingga memperparah dampak bencana alam ini. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik turun tangan dan melihat langsung lokasi banjir bandang yaitu Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai melakukan pengecekan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Toru. 4 perusahaan tersebut adalah PT Toba PWLP Lestari, PT Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro Energy, dan PT PN 3 Batang Toru. Selain itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menutup perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu sungai Garoga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak hanya mencabut izin operasional, pemerintah juga akan meminta kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan untuk melakukan ganti rugi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa, dan berlanjut dengan proses pidana. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Iya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garuga karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garuda jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Warga menyebut ada sebuah perusahaan di Das Garoga. Saya akan ke sana. Habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Saya akan tempuh 3 jalur, mulai dari audit lingkungan yang saya minta kepada seluruh entitas yang ada di Das Batang Toru maupun Das Garuga. Kemudian kami akan melakukan menurunkan para ahli untuk merumuskan langkah-langkah
ganti rugi kerusakan lingkungan dan korban-korban yang ada di sekitar jalan ini. Kemudian ketiga, karena ini sudah jadi korban, tentu ini harus meningkat menjadi pidana. Jadi 3 hal ini kita akan lakukan untuk semua segmen yang telah menyebabkan bencana dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi kita akan terus ya, kami mohon doa kita semua, kita akan perbaiki semua kondisi perusahaan lingkungan juga. Tapi yang paling penting, semua harus siap-siap melakukan adaptasi, karena ini perubahan iklim sudah ada di kita. Usai banjir bandang yang menyapu 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terjadi, masyarakat menuding beberapa perusahaan yang melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar sehingga memperparah banjir yang terjadi. Saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 46 orang, sedangkan luka berat dan luka ringan telah mencapai 500 orang lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.